Halo teman-teman, selamat datang di channel Program Zaman Now. Jadi di video kali ini saya mau bahas kabar yang kemarin lumayan bikin geger ya, yaitu adalah BAN itu di-rewrite menggunakan full AI ya ke bahasa pemrograman baru yang sebelumnya adalah Zig menjadi Rust, dan itu semuanya di-rewrite full menggunakan AI. Nah, jadi sebelum-sebelumnya sih saya udah sering banget ya bilang bahwa kita tuh sekarang udah wajib adopsi AI, terutama buat developer. Jadi udah nggak ada kata nggak bisa atau nunggu nanti itu nggak bisa ya. Sekarang tuh kita udah beneran wajib implementasi AI. Makanya di video-video saya terakhir-terakhir, itu saya mulai ya memperlihatkan gimana cara melakukan coding ya menggunakan AI. Jadi tidak coding manual lagi. Nah, di video kali ini kita bahas yuk, gimana sih ceritanya kok bisa ya project sebesar itu, BAN ya, nah itu di-rewrite menggunakan AI. Yuk kita bahas. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu BAN, BAN itu adalah JavaScript Runtime Framework ya. Nah, jadi ini mirip kayak Node.js lah simpelnya ya. Nah, ini jadi anggap aja pengganti buat orang-orang yang nggak suka dengan Node.js, misalnya tetap menggunakan JavaScript, itu juga bisa menggunakan BAN. Ada juga contohnya Deno. Nah, tapi di sini kita fokusnya bahas BAN ya. Nah, jadi bedanya dengan Node.js ya, BAN itu ini ya, all in one. Jadi di sana dia runtime-nya juga, package manager-nya, bundler-nya, test runner, jadi semuanya tuh all in one. Beda kayak Node.js, kita harus install library untuk dapetin all in one-nya itu. Nah, si BAN ini itu dibuat menggunakan Zig ya. Jadi ini bahasa pemrograman Zig buat teman-teman yang nggak tahu. Ini adalah bahasa pemrograman yang low level, ini kompetitornya Rust sebenarnya ya, atau bahkan C atau C++. Jadi memang BAN itu dibuat menggunakan Zig. Nah, orang-orang ketika dulu BAN itu muncul, itu banyak banget yang pindah, terutama saya juga pindah dari Node.js ke BAN ya. Kenapa? Karena yang pertama, jauh lebih cepat kalau kita menggunakan BAN ya. Startup aplikasinya kenceng banget, install package-nya cepat, bundling-nya cepat gitu ya. Jadi saya udah ngerasain sendiri, dan saya akhirnya nggak pusing harus ganti ekosistem. Saya masih tetap bisa pakai ekosistem Node.js ya, dengan tinggal ganti Node.js-nya pindah ke BAN. Nah, jadi semua itu jadi serba cepat. Makanya banyak aplikasi-aplikasi terbaru yang saya ya, termasuk kelasnya Programmer Zaman Now, itu semuanya dibuat menggunakan BAN. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang hebohnya ya. Jadi BAN itu sebenarnya udah mengumumkan ya kalau mereka tuh mau rewrite ya teknologi yang mereka gunakan, yaitu Zig ke Rust ya. Nah, ini sebenarnya banyak banget yang awalnya kaget loh. Kenapa gitu ya? Kenapa kok pengen di rewrite? Kan harusnya udah kenceng-kenceng aja gitu ya, dan udah stabil juga sampai sekarang. Nah, alasnya sih sebenarnya ada ya dari tim BAN-nya bilang. Yang pertama tuh katanya Zig itu sampai sekarang ya masih versi 0, bahkan belum versi 1. Dan Zig itu sering banget tiap ada update itu sering melakukan breaking changes. Jadi setiap ada update versi Zig, itu si BAN-nya sendiri harus diedit terus kodenya. Jadi ini lumayan bikin frustasi ya kalau tiap update versi Zig-nya harus breaking changes. Jadi akhirnya dari situlah ya akhirnya tim BAN bilang mau di-rewrite ya, terutama selain itu juga si ekosistem Zig itu belum sebesar kayak contohnya Rust. Bahkan katanya nyari programmer atau engineer yang ngerti atau expert Zig itu susahnya minta ampun. Nah, akhirnya mereka tentukan bahwa mereka akan rewrite ke Rust. Nah, kenapa Rust? Yang pertama, ekosistemnya udah pasti lebih besar daripada Zig ya. Lalu ya udah matang juga ekosistemnya ya. Dan lebih banyak juga katanya programmer atau engineer yang sudah familiar dengan Rust. Nah, problemnya adalah code base BAN itu ratusan ribu bahkan jutaan baris ya. Nah, kalau kita mau rewrite ya, dan kita harus rewrite secara manual, itu mungkin bisa bertahun-tahun. Apalagi mereka harus tetap maintain backward compatible-nya. Kan nggak lucu ya, kita udah coding JavaScript, habis itu di-running pakai BAN, tiba-tiba mereka rewrite ya pakai Rust, BAN-nya tiba-tiba nggak jalan semua, kan nggak lucu ya. Jadi mereka juga harus maintain gimana caranya tetap backward compatible. Jadi ini kayak agak dilema klasik kalau kita mau rewrite ya. Jadi sambil kita rewrite ya, kita juga harus tetap maintain versi yang lamanya agar tidak nge-break ya. Nah, jadi ini memang kadang-kadang bikin orang akhirnya ngebatalin rewrite karena harus maintain dua hal sekaligus. Rewrite juga harus maintain teknologi yang lama juga.
Nah, beberapa hari yang lalu itu ada kabar yang menggegerkan ya, itu rame banget tuh di Twitter, di Reddit, itu semuanya rame banget. Kenapa? Karena ya, ternyata mereka selesai ya, tim ban itu nge-rewrite ya, ban itu hanya dalam hitungan berapa bulan aja gitu ya. Dari awal tahun ini ya nggak nyampe setengah tahun gitu ya. Dan itu mereka selesai ya, semuanya langsung di-merge ya. Jadi sekarang versi yang terbaru itu udah pakai RAS ya untuk yang bannya itu. Dan yang lebih mencengangkan ya, itu semuanya di-rewrite menggunakan AI. Jadi mereka bilang sendiri bahwa itu di-rewrite menggunakan AI. Jadi tidak menggunakan manusia. Nah pertanyaannya, loh kok bisa ya yang sampai jutaan baris itu di-rewrite pakai AI? Ya, tidak blindly accept semuanya ya, nggak kayak gitu juga. Jadi mereka bilang katanya cara mereka rewrite itu adalah pecah code base-nya jadi modul-modul kecil ya. Lalu AI itu melakukan translate ya. Jadi mereka tuh bukan rewrite ulang sebenarnya, bukan coding dari awal lagi, enggak, tapi melakukan translate ya dari kode ZIG ke kode RAS. Mereka bilang semua pattern-nya gitu ya, bahkan file-filenya itu hampir mirip-mirip aja. Jadi mereka tuh benar-benar cuma ganti bahasa aja. Secara code design ya, sistem desain itu semuanya sama. Nah, makanya mereka pecah kecil-kecil modulnya habis itu rewrite. Nah, setelah di-rewrite tiap modul itu, mereka bilang mereka itu harus kode yang hasil generate AI-nya itu harus lulus tesnya dulu. Jadi ada banyak tesnya tuh. Jadi nggak semena-mena langsung tiba-tiba diterima udah gitu aja nggak. Jadi mereka tetap harus lulus dari testingnya. Nah, habis itu juga kalau misalnya udah lulus dari testing, mereka bilang kalau nanti tiap hasil AI-nya itu tetap akan di-review ulang oleh manusia. Jadi ini kombinasi ya, yang generate-nya pakai AI agar lebih cepat, tapi nanti ujung-ujungnya akan di-review juga oleh manusia. Nah, jadi sebenarnya AI itu tidak menggantikan engineer sebenarnya, tapi lebih ke nge-improve produktivitas ya, biar lebih cepat ngerjainnya. Ujung-ujungnya kan tetap engineer-nya ya yang akan nge-review dan juga memastikan bahwa kodenya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, jadi dari ini kita belajar ya bahwa AI itu sekarang udah di fase yang sangat-sangat canggih dan harus kita gunakan secara serius ya. Jadi bukan cuma lagi bantuan untuk autocomplete atau jawab pertanyaan kayak ChatGPT atau kayak Stack Overflow, nggak seperti itu lagi sekarang gitu ya. Jadi tools AI coding sekarang itu udah canggih banget ya, bahkan kayak tadi ya bisa rewrite ban ya yang segitu banyaknya kodenya, selama kita tetap ya harus nge-review hasilnya. Nah, bahkan banyak perusahaan-perusahaan gede, bahkan kayak Google, ya, Microsoft, atau bahkan Meta itu udah terang-terangan bilang bahwa kode-kode baru mereka itu sebagian besar itu di-generate atau dibuat menggunakan AI. Jadi buat teman-teman yang masih skeptis sekarang misalnya, atau males pakai AI atau nggak mau, ya agak susah ya. Nanti bisa jadi kita malah ketinggalan jauh banget kalau kita nggak mau adopsi AI sampai sekarang. Jadi ini mirip kayak zaman dulu ya, orang masih coding pakai Notepad, misalnya tiba-tiba ada IDE ya, atau ada text editor canggih gitu ya. Kalau kita nggak mau pakai itu, otomatis kita bakal lama gitu ya bikin softwarenya. Kalau kita nanti ngecek semuanya itu sendiri manual. Ketika ada IDE, otomatis kan semuanya otomatis tuh. Sekarang juga sama ya. Ketika sekarang kita udah pakai IDE, misalnya walaupun udah cepat ya, ketika ada AI ya, agentic AI terutama, ya teman-teman juga harus mulai adopsi. Ini. Oke, jadi dari kisah ban ini ya, yang baru beberapa hari ini ya, itu udah jadi bukti bahwa AI itu memang udah di level yang sangat canggih untuk sekarang dan juga serius ya, terutama untuk membuat software. Nah, jadi bahkan rewrite segede ban aja itu bisa selesai hanya dalam hitungan bulan ya. Apalagi mungkin kalau kita cuma bikin aplikasi CRUD biasa aja gitu ya, mungkin hanya dalam hitungan hari atau minggu sudah kelar juga. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ya, teman-teman mau mulai serius adopsi AI atau enggak ya untuk workflow harian coding kita ya. Nah, saya juga sempat bikin videonya ya tentang AI native engineer, dan di sana tuh masih banyak juga yang komen bilang nggak mau ya, dan skeptis lah apa, dan agak aneh buat saya ya. Jadi teman-teman tuh sekarang benar-benar harus mulai jadi AI native engineer. Oke, mungkin itu aja ya berita yang menggegerkan beberapa hari yang lalu. Nanti kalau misalnya ada berita-berita menarik lagi, kita coba bikinkan juga videonya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan pernah ragu-ragu. Nyalakan juga loncengnya biar update selalu.
Programmer zaman